sama Mas Gibran juga nanti kita dorong. mendatang ya? Iya. Oh, jadi maksudnya mau mendorong Mas Gibran untuk mengkudeta Pak Prabowo di 2029. Berat. Nah, gini, kalau kita yang ngomong jatuhnya bercanda, lu mah keceplosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, akhirnya ya Ketum Projo Budi Ari minta maaf atas pernyataannya yang kontroversial ya terkait potensi percepatan sebelum 2029. Jadi banyak masyarakat maupun netizen menilai ya Budi Ari Ketum Projo ini sudah ada indikasi makar ya supaya Prabowo bisa lebih cepat lengser ya sebelum tahun 2029. Seperti analisa Ibu Koni ya beberapa tahun yang lalu bahwa Prabowo hanya memimpin Indonesia ini 2 tahun saja, setelah itu digantikan oleh Gibran. Nah, menurut kader PDIP Guntur Romli, apa yang disampaikan oleh Budi Ari soal percepatan 2029, jadi PDIP curiga itu sebenarnya Jokowi cuma pinjam mulut orang lain ya. Sebenarnya ini adalah perkataan Jokowi cuma dipakai mulut Budi Ari. Sehingga menurut kader PDIP ya sudah pasti apa yang disampaikan Budi Ari tentunya atas restu Jokowi. Memang menurut netizen ya, Jokowi ini udah kelihatan tidak sabar lagi untuk menggantikan Prabowo dengan anaknya yaitu Gibran. Jadi kemungkinan tidak akan menunggu sampai Pilpres 2029 ya. Jadi sudah ada agenda-agenda politik untuk menggulingkan Prabowo. Nah, tidak hanya itu saja, netizen memviralkan kembali video Ketum PSI yaitu Kaisang ya beberapa tahun yang lalu yang ingin mengkudetakan Prabowo. Nah, gara-gara statement Budi Ari tersebut akhirnya video Kaisang pun viral kembali. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap ya. Itu loh maksud saya. Oke. Sehubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran, saya Budi Ari Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, 1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. 2. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang 3, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan. Saya Budi Ari Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Bangke juga nih orang nih. Dia bilang pernyataannya itu nggak ada kaitan sama sekali dengan si Jokowi. Lu kira rakyat sebodoh itu kah? Moncos, pas lu ngebacot kayak gitu, ada si Jokowi di samping lu. Dan dia diem aja. Kagak ada bantahan sama sekali dari bos lu si Jokowi. Dah, ngaku aja. Kalau itu emang rencana yang keceplosan, kita semua udah pada tahu kok sebusuk apa itu si Jokowi. Apa lo? Wih, antek-anteknya udah pada turun nih. PSI Projo mulai klarifikasi pernyataannya Budi Judol. Aduh, itu udah jelas-jelas sampingnya ada manusia munafik. Nggak mungkin lah dia nggak tahu apa-apa. Dia diem kok. Kalau dia diem berarti dia menyetujui. Kalau dia nggak setuju, otomatis dia risih. Langsung kabur. Kalau nggak menghentikan pembicaraan itu. Nih nggak jelas. Emang dia senang. Emang dia pengen banget anaknya jadi RI 1. Gue heran ya yang sekolah sama dia nggak ada yang ngingetin dia ya. Nggak. Nih, kasus-kasus yang sekolah sama dia, Budi Judol, Raja Juling, kasusnya semua hilang tuh, nggak ada yang diproses. Ini udah jelas penjahat semua, tapi para pemujanya nggak ada yang sadar. Apa yang lo harapin dari manusia pendusta, munafik? Lo jilat terus tuh.
kalau ada persoalan, Ya calonnya siapa? loh, justru karena tidak bicara calon, kita bicara sistem. Oke. Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran? Saya tanya. Ada. Hah? Ada yang lebih bagus? Ada. Saya tanya. Silakan dijawab. Ada nggak yang lebih bagus? Ada. Ada yang lebih bagus Ada. dari Gibran? Ada. Hah? Ini- Gibran paling bagus. Najis. Ini yang Gibran paling bagus. Najis. ini saya sampaikan. Ya. Jatuhnya Biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Najis. Ya. Ini saya yang ngomong. Bodoh amat. Siapa emang yang lebih bagus dari Gibran? Gue lah. Terus kenapa lu nggak nyalon jadi wapres? Karena bapak gue bukan presiden. Apa ya lo? Ya emang ada yang lebih bagus dari Gibran? Saya tanya. Gibran paling bagus. Jatuhnya Biar Bang Denny tahu Gibran paling bagus. Apa? Udah, lu aja yang ngasih tahu, jangan gue. Kalau gue yang ngasih tahu, ntar buzzer-nya pada nyerang gue lagi, pada komen. Udah nggak usah ngurusin politik, sana mangkal, mangkal. Emang gue cowok begini, lagi pula gue nggak ada waktu mangkal. Gue lagi sibuk kelas pole dancing. Geng Solo is the best. Kayaknya geng Solo itu sudah mempersiapkan diri jika terjadi pemakzulan terhadap Prabowo. Mengingat hari ini banyak luapan kecewa terhadap Prabowo, ditambah dengan adanya aksi besar-besaran di tanggal 27 Agustus besok. Coba kita dengar pernyataan menarik dari Budi Ari ini, guys. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisi ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29, belum 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Oke. Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Pertanyaannya kemudian, apakah kita siap dipimpin oleh Gibran jika hal buruk terjadi? Amit-amit, pahit. Saya berpesan untuk geng Solo, fokus aja kerja. Selesaikan apa yang telah dimulai. Jangan kemudian mengambil kesempatan dari situasi ini. Kalau mau bertarung melawan Prabowo, ya nanti di 2029. Kita paham posisi Wapres Gibran itu sekarang itu tidak mengenakan, jarang dilibatkan, tidak punya kewenangan. Bahkan waktu rapat dulu posisi duduknya itu disetarakan dengan menteri-menteri. Sabar dulu Mas Wapres Gibran. Ada Bapak Jokowi yang siap tempur membela nanti. Jadi saya melihat kelompok-kelompoknya pro Jokowi, antek-anteknya Jokowi ini sedang bermanuver, sedang bergerilya untuk mendapatkan simpatik masyarakat, untuk merebut hati rakyat, untuk kembali berkompetisi, mempersiapkan sebelum 2029 apa yang akan terjadi. Mereka sudah sangat siap. Karena apa? Mereka punya kekuatan finansial. Dari mana mereka dapatkan finansial? Dari hasil-hasil merampok selama menjabat sebagai presiden. Bahkan saya pernah dipenjarakan oleh Jokowi gara-gara menentang kebijakannya yang saya anggap konyol. Tidak berpihak kepada rakyat, berpihaknya kepada mereka-mereka semua. Rakyat yang dikorbankan. Salam waras, salam nasional sejati, saya Ruslan Buton, Panglima Serdadu Ekstremat Nusantara. Budi Ari ini bukannya harus diperiksa kasus dugaan terlibat judol atau pencemaran nama baik terhadap PDI Perjuangan, kok malah nyerocos soal percepatan 2029. Negeri sedang banyak bencana, Kalimantan dibakar, Sumatera belum pulih, NTT gempa, Jawa kekeringan, pemilu 2029 juga masih jauh. Kok bisa-bisanya Budi Ari nyerocos di samping Jokowi soal kemungkinan percepatan 2029? Ini kesannya Budi Ari dan Jokowi yang haus kekuasaan. Jadi presiden 2 periode tidak cukup bagi Jokowi. Budi Ari yang pernah jadi menteri kemudian dipecat jadi menteri juga belum merasa cukup. Di tengah rakyat masih berjibaku dengan asap, reruntuhan, dan sawah kekeringan. Kok yang dipikirkan segelintir elit di lingkaran istana lama ini malah skenario percepatan kekuasaan? Bukan bagaimana memadamkan api di Kalimantan, bukan bagaimana memulihkan Sumatera, bukan bagaimana menolong NTT, tapi hitung-hitungan insting soal 2029 yang katanya bisa lebih cepat. Acara katanya di relawannya kok nggak dikirim ke NTT, dikirim ke beberapa titik-titik bencana, malah manuver-manuver politik saja yang diomongin. Budi Ari bicara di depan Jokowi minta Projo peka terhadap anomali, menyebut demo 27 Agustus sebagai riak yang harus diwaspadai. Tapi coba tanya balik, riak siapa yang sebenarnya sedang dipelihara di sini?
Rakyat turun ke jalan karena korupsi, karena harga hidup makin berat, karena keadilan yang timpang, bukan karena ingin ada percepatan kekuasaan untuk kelompok tertentu. 2 periode jadi presiden ternyata belum cukup, kursi menteri yang sudah dicopot ternyata juga belum bikin puas. Yang tersisa dari kekuasaan lama itu rupanya masih ingin punya panggung, masih ingin ikut menentukan arah, bahkan ketika Republik sedang berduka oleh bencana di berbagai daerah. Kelakuan Jokowi dan Budi Ari itu seakan-akan ingin menunggangi demo-demo dan aksi-aksi yang sebenarnya bertujuan murni protes yang resmi terhadap pemerintah, tapi mereka malah menunggangi untuk manuver politik mereka sendiri. Rakyat sudah cukup lelah jadi korban bencana alam, jangan pula dijadikan korban bencana ambisi kekuasaan yang tak pernah tahu kapan harus berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Udah lihat video ini belum? Kita lihat dulu ya. Tapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Kira-kira pendapat teman-teman apa? Kalau menurut saya sih ini parah sih gitu ya. Kenapa parah? Di situ ada mantan Presiden Jokowi gitu ya, di satu sisi, di situ ada mantan Menteri Kabinet Pak Prabowo. Maksudnya apa ya? Sebelum 2029. Kita ini anak muda kritis terhadap program pemerintah bukan berarti kita mau melengsarkan. Kita terus mendukung Presiden sampai akhir masa jabatan. Tugas kita adalah bagaimana mengawal program-program Pak Presiden dan ngebantu Pak Presiden di bawah bahwa pengawasannya seperti apa. Mungkin kalau pengawasannya di timnya, ada nyangkut lagi ya. Mungkin kalau pengawasan di timnya, kan laporannya bagus-bagus aja. Contoh misalkan yang paling menggelitik itu masalah gas 16.000. Nggak ada. Secara praktek itu di masyarakat gas 16.000. Saya nggak nemu gitu. Di warung itu rata-rata di atas 20.000. Oleh karena itu kan penting kita sebagai anak muda mengawal proses-proses itu dan menyampaikan. Karena kita nggak punya saluran, ya paling salurannya ada digital. Tapi kalau misalkan ya ngeganti Presiden Prabowo sebelum 2029, wah, saya akan lawan. Ucapan Budi Ari alias Bos Judol ini menurut gua paling berbahaya ya. Gua ini bukan pemilih Prabowo dan gua juga banyak gak setujunya dengan program-programnya Presiden Prabowo yang gak jelas ini. Apalagi dengan ucapan yang sering kepleset. Tapi gua gak pernah tuh berpikir sedikit pun untuk menggulingkan Prabowo ya. Lebih baik kita tarung lagi 2029. Kita joget-joget lagi 2029. Melakukan makar sampai menggulingkan presiden itu adalah kejahatan terbesar ya. Terus kalau digulingkan mau diganti dengan siapa? Diganti dengan Gibran ya. Mending gua pindah negara sekalian. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Bang Judol, kodok Juma. Maling pangsit. Jangan ngadi-ngadi loh, jembut. Ini negara lagi pusing, bencana di NTT, kebakaran hutan di mana-mana, yang di otaknya kekuasaan mulu. Uki. Pakai bilang kalau lebih cepat dari 2029 gimana? Ya, kakek Zeus ngomong lo ame pantat ayam. Hidup londe. Lagi no si Jack di sebelahnya juga bukannya jitak tuh, palanya si jembut. Saya akan lawan. Ngasal aja kalau ngomong, heran gua, pengen makar lu, gua koset juga pala lu. Dah sana depo dulu lu. Hidup Gibran. Ternyata ini alasan kenapa Prabowo belum bisa bersihkan semua menteri titipan dan oligarki tambang. Atau enggak? Dua ya, pertanyaan berani atau kuat ya. Saya satu hari waktu saya tanya Pak Presiden, Bapak bisa nggak merubah Pak struktur kepemilikan tambang-tambang yang sekarang dikuasai oleh 8-10 emiten oligarki. Ya kan? Kita review, kasihkan semua ke koperasi-koperasi mayoritas Pak. Dia bilang Saganda, dia bilang kita ini nggak punya tongkat Nabi Musa. Iya kan? Artinya kan dia tahu bahwa itu hierarki, itu struktur itu susah. Susah karena apa? Karena kan berkelindan di dalam sistem kekuasaan dia. Kalau orang yang cuma melihat normatif, yang presiden kan lo bisa dong. Masa lo nggak bisa, tongkat di tangan lo. Itu kan kalau orang yang berpikirnya normatif. Tapi orang yang berpikir essence, ekonomi politik dan lain-lain, dia akan tahu, ini nggak gampang untuk melakukan itu. Jadi reshuffle kabinet di bidang perekonomian tidak mungkin terjadi. Ya harus dimaksimalkan. Presiden harus memaksimalkan. Karena presiden selalu berpikir ini revolusi dari atas, bukan revolusi dari bawah kan. Kalau revolusi dari bawah,
itu pasti lebih berdarah-darah dan orang korbannya. ketakutan ini. Menteri-menteri yang kita bilang tadi itu bisa diganyang rakyat kan. Nah kalau yang dari atas ini kan lebih tertib. Nah kita berharap bahwa presiden memang minimal setengah menterinya diganti kan, agar kompatibel dengan. Bos, lu cuma mengharap atau menuntut sih? Iya ini kan sama mengharap, Iya. itu kan Berharap strip tuh aja sopan lah. banget gitu loh. Iya. Aktivis ngomongnya berharap gitu kan nggak mungkin, Bos. Gimana caranya itu? Menuntut, kami menuntut gitu. Nah, ya, berarti saya harus buat petisi dong berarti. Hah? Enggak lah, kan bisa ngomong langsung. Iya bang, kira-kira begitu. Jadi artinya kita mengharapkan ya presiden itu secepatnya ya at least dalam 2 tahun pemerintahannya itu melakukan reshuffle besar-besaran agar kompatibel pada cita-cita dia. Jadi orang-orang yang ada di situ itu oke, nggak apa-apa. Kembali saya berkali-kali pas diundang di sini saya bilang kita nggak ganggu komposisi kepemilikan partai terhadap menterinya. Tapi orang yang ditunjuk di situ harus orang-orang yang zakat kabinet gitu. Kabinet profesional. Semua ide besarnya itu nggak akan mungkin terrealisir. Salah satu kritik dari Rocky misalnya, menteri-menteri ini tidak mampu menjelaskan kepada khalayak, pada umum, apa core business dari bidang pekerjaannya, menurunkan apa idenya presiden. Sehingga presiden harus menjadi juru bicara para menteri itu sendiri. Kan jadi kebolak-balik tuh. Iya, karena kan itu yang saya bilang tadi kan carry over kan. 15-17 menteri yang datang dari era Jokowi. Itu kan orang-orang yang nyaman, sebagai istilah Rizal Ramli itu peng-peng. Peng-peng itu apa ya? Ya, dia pengusaha juga gitu loh. Pengusaha. Iya, jadi pada saat dia buat kebijakan kan dia lihat juga di situ. Kalau gue buat SK menteri, kira-kira gue dapat apa nih? Iya kan? Nah di zaman Soeharto itu nggak ada. Ketika dia buat kebijakan, maka dia hitung efek. Ya kan semua orang Jokowi kan itu kan. Yang namanya Panglima juga kan orangnya Jokowi tadinya kan gitu kan. Nah Jaksa Agung kan orangnya Jokowi dong. Bahkan Febri juga yang ditangkap orangnya Jokowi. Jadi sebenarnya orang yang paling penting mengerti bahwa rejim itu terkendali nggak oleh presiden baru. Iya kan, presiden bisa nggak memerintahkan Panglima nurut nggak? Misalnya kayak gitu. Kalau nurut berarti kan dia masuk ke rejim dia dong. Sama dia memerintahkan Jaksa Agung, Jaksa Agung lu tangkapin ya orang yang ilegal sawit ditangkap kan. Artinya masuk ya kan. Nah polisi juga gitu. Dia perintahkan pasti jalan tuh polisi. Nah, cuman kita seperti saya yang ada kaitan dengan quote-unquote dendam masa lalu, saya kan berharap orang-orang Jokowi hilang, kan gitu. Oh, abang juga berharap? Yuk, saya berharap dong, ya kan? Saya berharap, ya kan? Nah, yang itu bagian dendamnya. Tapi yang bagian yang paling pentingnya itu sebenarnya beberapa orang-orang yang dari masa lalu itu mentalnya rusak. Ya kan mental rusak tadi kenapa? Karena di era Jokowi itu mereka tuh udah serakanomics gitu loh, bagian dari serakanomics itu. Kan nggak mungkin serakanomics itu cuma pengusaha kan. Kalau presiden ngomong serakanomik, pengusaha itu kan pasti ada mitranya. Counterpartnya itu ya pejabat-pejabat menteri. Ini kan dari masa lalu. Nah itu, jadi menurut saya pertanyaan kembali ke tadi kenapa belum diganti? Mungkin belum diganti, ya kan? Tapi akan, yang saya dengar akan, ya kan bisa jadi itu nanti barengan dengan reshuffle kabinet kalau jadi ya kan supaya orang-orang tuh istilahnya apa namanya soft landing gitu bisa jadi gitu. Jadi bisa jadi itu dalam waktu 2 bulan lagi bisa jadi gitu. Oh jadi ada kemungkinan 2 bulan lagi beberapa nama yang kita singgung tadi ada kemungkinan untuk di reshuffle. Ada kemungkinan ya, itu? Kalau kemungkinan ada. Yang duduk di samping Jokowi, saya nggak tahu persis ini di mana dan dalam rangka apa. Tapi sepertinya berbicara di depan relawan ya mungkin projo atau apa. Nah, menarik memang untuk menyimak apa yang dibicarakan. Saya rasa ini berkaitan dengan rencana demo tanggal 27 nanti. Dan yang lebih menarik adalah perkataan bahwa Budi Ari punya insting bahwa Prabowo nggak akan sampai 2029 gitu ya. Mungkin akan terjadi percepatan atau patahan kekuasaan atau apapun lah namanya. Nah, begini sih. Kalau pendapat saya ini tidak mendukung siapapun di antara mereka ya. Jokowi, Prabowo, apalagi Gibran. Tapi ini sekaligus menyambung video saya yang kemarin ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang memperparah rusaknya sistem pemerintahan kita. Bahwa sudahlah sistemnya berdasarkan popularity contest diperparah dengan politikus yang seperti ini, yang hanya sibuk menjilat, rakus akan kekuasaan dan tidak peduli dengan masa depan bangsa. Karena kalau kita lihat ya,
banyak sekali tendensi-tendensi bahwa akan terjadi benturan sesama rakyat. Ingat ya, 20 ormas yang dibentuk Hasim, lalu sekarang ormas-ormas itu mulai deklarasi mendukung Prabowo dan sebagainya menjelang demo yang 27 nanti. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran saya terbesar, yaitu bahwa pada akhirnya rakyat yang dikorbankan dan rakyatlah yang mendapatkan kerugian. Ya, seperti inilah yang harus kita perbaiki, bahwa kita memang banyak PR dalam sistem pemerintahan kita. Pun soal partai, kalau saya bilang ya, karena begini, banyak ada yang nanya juga tuh, Bang Dodi ikut partai apa atau berpartai enggak. Saya sekali lagi bilang bahwa saya tidak ikut partai manapun, saya murni independen dan hanya mencurahkan apa yang ada di kepala saya, pendapat saya. Jadi nggak ada tendensi atau aliansi dengan partai manapun, meski saya kenal beberapa mungkin teman-teman dari partai. Karena menurut pandangan saya pribadi ya, begini, partai ini sekarang ya ini dikelola seperti perusahaan. Jadi seperti perusahaan milik ketua umum partainya. Nah, wakil-wakil rakyat ini kan berasal dari partai. Dan mereka lebih takut kepada pemimpin partai daripada rakyat. Anggota DPR misalnya. Kalau kita lihat ya, di DPR ini aroma kekuasaan rakyat, aroma wibawa rakyat itu sama sekali nggak kelihatan. Yang ada yang kelihatan di mata para anggota DPR adalah aroma kekuasaan para ketua partai mereka. Dan mereka sadar kalau mereka menentang atau merusak kepentingan para ketua partai ini akan menjadi masalah besar bagi mereka. Gitu. Jadi inilah yang memang harus kita perbaiki tentang sistem kepartaian dan sebagainya. Sehingga akan sulit kalau kita berharap bahwa rakyat akan diperjuangkan. Karena kita nggak pernah mendengar ya ada wakil-wakil rakyat yang berantem saling sikut-sikutan membela kepentingan rakyat. Saya murni belum pernah lihat gitu ya. Kalau nggak kepentingan pribadi, partai atau golongannya. Gitu ya. Nah, jadi lalu gimana, apa yang harus kita lakukan? Yang paling pertama adalah memang kita harus merubah pemilu. Ya, pemilu tidak lagi bukan semacam ajang idol gitu, mencari siapa yang populer, tapi bagaimana kita bisa menjadikan pemilu ini memilih orang yang akan bekerja secara kontrak 5 tahun ya untuk negara kita. Nah, tentang programnya saya rasa perlu sekali dibentuk badan seperti Bappenas gitu ya, yang harus diperkuat juga, yang khusus merancang program negara kita, rencana negara kita jangka panjang 25 tahun sampai 50 tahun ke depan mungkin. Dan presiden yang menjabat dinilai dari berhasil atau tidaknya mencapai program-program atau target-target yang ditentukan. Jadi mereka menjalankan program target dari program jangka panjang ini dan dinilainya dari situ, bukan dari pencitraan-pencitraannya gitu. Jadi ini langkah pertama sih sebelum kita menuju kepada penguatan KPK, BPK, MK gitu ya. Saya rasa yang pertama adalah memang kita harus perbaiki sistem kepartaian, ya transparansi soal dana partai dan sebagainya. Lalu yang kedua soal pemilu. Gitu. Ya kalau ngomongin lebih panjang lagi mungkin akan jadi lebih panjang, tapi saya rasa ini langkah pertama yang harus kita lakukan dan tetap dengan pedoman rakyat bantu rakyat, rakyat dukung rakyat sekarang ini, karena saya tidak ingin apapun yang terjadi tanggal 27 nanti yang menjadi korban adalah kita sebagai rakyat jelata. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kemarin bangsa Indonesia seakan-akan digemparkan oleh video pernyataan Projo Bapak Budi Ari, mantan Menteri Komunikasi, yang di samping bersama Joko Widodo, saya nggak tahu tempatnya di mana. Berbagai pandangan dan diskusi, dan menurut saya nanti akan kita diskusikan lagi lebih lanjut, termasuk pandangan personal dan sebagainya. Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisikan Pak Jokowi, Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 29? Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak? Siap. Itu loh maksud saya. Jangan maksud saya gini loh. Saya pengalaman dengan beras sejarah ini ada abnormal di masyarakat saat ini. Ini demo Pati, Madura, demo lagi ikut tandingan. Nah ini udah kayak Pam Swakarsa di 98. Pasti kalah yang preman. Cuma maksud saya terjadi anomali variabel di masyarakat yang membuat kita tidak hanya sekedar memikirkan skenario konvensional. Langkah-langkah, tahapan-tahapannya sebagaimana mestinya. Ini terjadi yang namanya, kalau menurut pendapat saya, terjadi yang namanya patahan sejarah. Bagaimana tahun 97 tiba-tiba pemilu berikutnya 99. Dan potensi ini bukan tak ada, sangat besar. Dengan keresahan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini yang betul-betul tidak membuat masyarakat happy. Saya
insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba membuka wacana aja teman-teman, supaya berpikir, jangan hanya sekedar berpikir 29, harus ada pikiran lain, alternatif, manakala terjadi percepatan sejarah. Terima kasih. Intinya dari video tersebut seakan-akan sudah menduga bahwa rezim Prabowo tidak sampai 2009, dan sepertinya dalam pernyataan itu ada bahwa mereka sudah siap, harus mempersiapkan diri mengambil alih. Artinya apa kesimpulan dari video tersebut? Satu, orang ada membantah bahwa seakan-akan Jokowi tidak mengetahui. Itu saya pikir bantahan yang tidak berguna lagi, karena tidak mungkinlah pernyataan itu keluar tanpa pembahasan sebelumnya dengan Joko Widodo. Yang kedua, kalau Pak Joko Widodo tidak setuju tentang pernyataan itu, punya waktu untuk membantah. Jadi saya pikir Pak Jokowi berhentilah membantah. Nah, apa kesimpulan dari video itu? Itu mengkonfirmasi bahwa satu, yang selama ini saya katakan bahwa Joko Widodo, geng Solo, oligarki, parcok, itu tidak pernah rela menyerahkan kekuasaan kepada siapapun, termasuk Prabowo. Sehingga saya selalu menyatakan Prabowo itu hanya ditempatkan sebagai tanda kutip boneka untuk keberlanjutan keinginan geng Solo, oligarki, parcok. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, memang menyatakan bahwa ini hanya keberlanjutan, tidak ada sama sekali penyerahan kekuasaan dari Joko Widodo, dinasti Joko Widodo kepada Prabowo atau siapapun. Nah, yang ketiga, terkonfirmasi bahwa memang ada rencana mengakhiri mengambil alih kekuasaan dari Prabowo di sebelum habis masa jabatan 2009. Nah, artinya apa yang kita duga selama ini, bahwa geng Solo, oligarki, parcok memang betul-betul selalu mengintai Presiden Prabowo. Bahkan saya melihat upaya-upaya pembusukan Presiden Prabowo memang sedang dilakukan oleh geng Solo, oligarki, parcok yang ada dalam pemerintahan Prabowo. Coba kita banyak sekali kejadian yang seperti itu, salah ucap lah, kemudian dikasih data salah. Itu menurut saya betul-betul pembusukan dari berbagai, setiap hari dilakukan pembusukan, termasuk menurut saya menduga terhadap pemblokiran rekening Botot yang pimpinan demo dari Pati. Itu saya melihat ini duitnya kecil, kenapa polisi langsung parcok ini melakukan itu? Jadi memang ada upaya pembusukan betul-betul setiap saat dilakukan. Contoh lagi, pada setiap demo mahasiswa itu selalu wakil presiden membuka pintu cadangan untuk seakan-akan menerima mahasiswa. Nah, dan parcok melakukan tekanan yang sangat keras kepada mahasiswa yang demo. Tapi parcok juga yang melakukan membuka pintu cadangan untuk agar seakan-akan Wapres ini itu sebagai orang yang mengakomodasi mahasiswa. Jadi berkali-kali itu terjadi, dan saya dari pagi komunikasi dengan semua pihak yang mendukung idealisme. Nah, ideologi Prabowo itu adalah nasionalisme, itu ideologi beliau. Nah, saya dari pagi berkomunikasi sama mereka, semua sudah ingin menyatakan bahwa kemungkinan ada juga capeknya membela ideologi ini, karena Presiden Prabowo malah lebih seakan-akan memaklumi setiap serangan ke beliau dari geng Solo, oligarki, parcok. Malah orang-orang yang melakukan pembelaan ideologi beliau itu ditempatkan sebagai musuh, seakan-akan tanda kutip sebagai musuh oleh beliau. Nah, jadi akhirnya muncul berbagai pernyataan. Sampai kapan teman-teman ini kuat membela ideologi, perjuangan ideologi Prabowo, yaitu nasionalis? Karena kami lihat sama sekali betul-betul orang-orang yang berlawanan dengan ideologi nasionalisme tersebut itu justru dia yang sekarang seakan-akan selalu dimaklumi oleh presiden. Sampai saya ulangi lagi, ya, apakah perlu kita menambah lagi kesabaran seperti hanya Mali dan Sule dalam meyakinkan Bolot untuk berkomunikasi? Itu sudah sampai di titik itu. Saya berharap Bapak Presiden, fakta sudah menunjukkan, sudah terbuka bahwa Bapak memang sedang diintai oleh geng Solo, dan
Saya ulangi lagi, saya sudah sampaikan ke Bapak bahwa Bapak memang sudah ada di titik to kill or to be killed. Tapi apalah arti suara kami, karena Bapak memang, saya lihat betul-betul tidak pernah mau percaya apa yang disampaikan orang. Dan Bapak Presiden selalu terlalu percaya terhadap orang-orang sekitar Bapak. Saya menduga orang-orang sekitar Bapak itu selalu menempatkan orang-orang yang membela ideologi Bapak sebagai musuh dan menganggap terus bahwa orang-orang yang geng Solo oligark Pecok ini adalah teman Bapak. Faktanya di lapangan tidak demikian, dan ya terbukalah dari rekaman pernyataan yang dibuka atau bocor dibocorkan oleh Budi Ari yang didampingi oleh Joko Widodo. Saya nggak tahu apa lagi yang kita mau ucapkan dengan fakta tersebut. Saya nggak tahu, siapa tahu ada lagi nanti setelah itu ketemu teriak lagi hidup Jokowi. Itu membuat teman-teman kami seperjuangan di luar yang membela Bapak, yang membela Bapak Presiden untuk melaksanakan 3 agenda utama Bapak, yaitu 1, berantas korupsi, 2 adalah tertibkan oligarki nakal, dan yang ketiga adalah kembalikan aset negara. Kami berharap Bapak melakukan itu. Itulah kenapa kami mengeluarkan seluruh tenaga kami untuk melakukan dukungan terhadap program Bapak tersebut. Tapi kadang-kadang saya sudah menyatakan di depan Bapak, saya percaya niat Bapak 1000%, tapi saya frustrasi dengan cara Bapak. Serangan sudah sangat jelas bahwa ada gerakan untuk mengambil alih kekuasaan sebelum 2029, tapi saya punya keyakinan orang-orang sekitar Bapak pasti meyakinkan lagi bahwa itu hanyalah ini Budi Ari. Tidak, Pak Presiden, Bapak pasti sudah saling tahu antara Bapak dengan Joko Widodo. Kami nggak usah pelajari lagi. Tolong selamatkan bangsa ini, Pak Presiden. Hal lain yang perlu sebagai tanda-tanda dari pernyataan Budi Ari tersebut, ini adalah rencana demo besar-besaran 7 Agustus 2026 yang datang dari berbagai kota setelah kita melihat ini adalah berasal dari wilayah-wilayah yang kita kenal sebagai wilayah kantong. Artinya, ini kalau dilihat, ini tidak mungkin tidak digerakkan dengan organisasi yang sangat besar dan uang yang sangat besar. Dan kita harus paham bahwa hanya orang besar yang bisa melakukan gerakan besar seperti itu, yang punya uang banyak. Dan kita tahu bahwa yang punya uang seperti itu, banyak seperti itu, hanyalah geng Solo oligarki dan Parcok. Masih tetap waspada, saya berharap semua bangsa Indonesia yang waras, hati-hati, ini bukan sekedar demo, tapi ini sudah sepertinya berhubungan antara kesiapan mengambil kekuasaan oleh yang sampaikan Budi Ari dengan turunnya masa. Saya berharap Bapak Presiden sekali ini dengarkanlah bahwa Bapak memang sedang menghadapi di titik to kill or to be killed. Tapi saya nggak tahu juga apakah sampai kapan teman-teman saya ini berharap bahwa Bapak berubah dan kembali sebagai presiden yang mandiri dengan dirinya sendiri melaksanakan 3 agenda yang saya sebutkan, yaitu pemberantasan korupsi, penertiban oligarki nakal, dan pengembalian aset negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.